Silakan. Ucapkan salam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan tadi? Sudah. Oke. Kalau sudah sarapan, sudah siap untuk belajar hari ini ya? Siap. Baik, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Putri Anjali, Hadir, Pak. Sarah, Hadir, Pak. Rido, Herwidayanti, Hadir, Pak. Nur Aini, Hadir, Pak. Baru, Imam, Rahmat, Hadir, Pak. Tania, Hadir, Pak. Gracia Jalulan dari Hadir, Pak. Yogi, Yohan, Naya ada nggak? Ada keterangan nggak? Baik, kalau tidak ada keterangan, berarti memang apa ya? Baik, sesuai dengan janji Bapak di minggu yang lalu, minggu ini kita membahas tentang apa? Konflik dan integrasi dalam kehidupan. Konflik dan integrasi. Oke, sebelum masuk ke sana, pada pertemuan sebelumnya apa yang kita sudah bahas? Pluralitas masyarakat Indonesia. Baik, ada berapa saja kemarin yang kita bahas? 4 ya? Yang pertama? Perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan kerjaan, perbedaan kerjaan budaya. Oke, peran dan fungsi keragaman. Peran dan fungsi keragaman budaya kalian ada berapa? Kalau masih ada yang ingat? Peran dan fungsi kalian ada berapa? Ada berapa ya? Coba diingat kembali catatannya. Peran dan fungsi ya dari prioritas nasional. Ada? Berapa? Ada 5, Pak. Ada 5. Ya, Pak. Sebutkan. Sebagai representasi mengembangkan kebudayaan nasional, terletaknya sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, mendorong inovasi kebudayaan. Baik, mendorong inovasi kebudayaan ya. Mendorong inovasi kebudayaan ya. Oke, itu kemarin dari pluralitas ya. Ada 4 bahasan yang kita bahas. Yang pertama tentang perbedaan agama. Lalu yang kedua ada perbedaan budaya. Yang ketiga ada sebenarnya ada satu budaya dengan suku bangsa ya. Lalu karena kemarin kelompoknya kurang, Bapak gabungkan itu. Dan yang ketiga itu perbedaan. Yang keempat perbedaan pekerjaan. Lalu yang terakhirnya itu adalah peran dan fungsi keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oke. Hari ini ya, tidak terlepas dari materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu, kita akan bahas tentang konflik. Masih ada hubungannya dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Ini masih berkaitan dengan materi bab 2. Dari kemarin mobilitas pindah ke interaksi pluralitas, sekarang masuk ke konflik dan integrasi. Oke. Kemarin kira-kira sudah ada yang baca materinya? Ada? Apa yang kira-kira akan kita bahas di sini? Di konflik dengan integrasi sosial. Yang pasti konflik ya. Itu pasti akan dibahas. Nanti tentang konflik itu. Oke, faktornya, bentuk-bentuknya ya. Karena kemarin Bapak ada yang dikatakan juga ya. Baik. Sebelum kita mulai ke materinya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Baik, tentang pelajaran kita minggu lalu atau yang akan kita pelajari hari ini? Ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada,
Sekarang siapkan bukunya. Ya. Materi untuk konflik itu adanya di halaman 119 ya. Dari 119 itu dari pengertian konflik sampai dengan integrasi sosial ya. Itu sampai halaman 125. Dari 19 sampai 125 ya. Sampai 126. Jadi hari ini akan kita bahas dua. Pertama konflik, yang kedua integrasi sosial. Karena itu saling berkaitan, tidak bisa kita pisahkan. Oke. Buku paketnya sudah ada ya? Baik. Pada pertemuan ini, Bapak sudah menyiapkan handout ya, sebagai pegangan kalian. Lalu materi ini akan kita bahas secara berkelompok. Karena ini jumlahnya ada 10 orang, berarti saya buatkan 3 kelompok ya. 3 kelompok, 4 nggak bisa karena kurang. Ya. Jadi Bapak buatkan 3 saja. Satu kelompoknya ada yang berempat, 2 kelompoknya bertiga. Sesuai dengan yang Bapak kabarkan kemarin ya. Yang Bapak ya kemarin. Kalau seandainya tadi ada si Yodi, ada si Yohan, ada si siapa namanya? Naya, ada 4 kelompok. Tapi karena bertiga tidak ada, maka jadikan 3 kelompok. Untuk hari ini materinya itu tadi yang akan kita bahas. Lalu di sini ada handout. Ya. Ini untuk tambahan kalian. Jadi Bapak bagikan aja. 1, 2, 3. Nah, materi yang akan kita pelajari ada pada handout, ada pada buku. Nanti diharapkan ya, setelah Anda mendapatkan materi kita pelajari hari ini, Anda akan mengerjakan ini LKPD. LKPD ini akan Bapak berikan setelah Anda mendapatkan materi. Oke. Lalu materi ini ya, konflik dan integrasi sosial ini akan dilaksanakan 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama ini Bapak akan berikan materi, Anda berdiskusi. Lalu pertemuan kedua nanti, kita akan ketemu lagi, tetapi dengan cara pelaksanaannya beda. Yaitu Anda akan memonstrasikan hasil dari diskusi kelompok. Nanti diharapkan ketika berdiskusi, silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Siapapun yang maju silakan bertanya. Paham ya? Oke. Baik, sebelum Bapak mulai ke materi, ada yang tanya enggak? Kira-kira? Atau memang sudah siap? Kita masuk materi ya? Oke. Baik, kalau sudah siap, seperti biasa, Bapak akan berikan materi menggunakan PowerPoint. Nah, nanti silakan disimak, didengar. Kalau memang ada yang penting, silakan dicatat. Ya? Baik, kalau sudah siap, Bapak siapkan dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini. Karena di depan ini. Baik. Kita mulai ya. Bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dari mobilitas kemarin sampai pluralitas sampai sekarang konflik dan integrasi itu masih di sini putarannya, masih di bab 2. Nah, ini akan kita bahas konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Kita lanjut ya. Materi yang akan kita pelajari ini memiliki tujuan, ada 3. Yang pertama, menjelaskan tentang konflik, ya, menjelaskan tentang konflik. Jadi nanti diharapkan setelah Anda mendapatkan materi, ya, Anda memahami apa itu konflik. Jadi kalau Bapak tanya atau temannya bertanya, Anda bisa berikan penjelasan. Konflik itu seperti ini loh. Ya. Ini yang dinamakan konflik menurut bahasa Anda, sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Lalu yang kedua, menjelaskan faktor. Oke, di sini ada faktor. Ya.
2, 3, 4. Ada 4. Ini tentang konflik tadi. Lanjut. Yang ketiga, menjelaskan integrasi sosial untuk pertemuan pertama ini. Kalau di pertemuan kedua nanti akan menjelaskan ini akan menjelaskan dari hasil diskusi kelompok. Kita lanjut ya. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Yang pertama, di sini ada gambar. Berapa ini? Orang demo. Kalau tolak upah murah ini berhubungan dengan apa biasanya? Pekerjaan ya. Upah berarti gaji. Ya enggak? Ya. Tempat kita pernah nggak ini? Kira-kira di PT? Pernah ya? Tapi mudah-mudahan kedepannya jangan ya. Kalau nggak salah ini sudah bulan ketiga belum bayar ya gaji. Siapa yang bapaknya belum bayar gajinya? Sampai semua ya. Baik, ini salah satu contoh ya. Gambar demo buruh terhadap majikan menuntut kenaikan upah. Pekerjaannya bertambah tapi upahnya tidak naik. Sedangkan di Indonesia itu ada yang namanya UMR, upah minimum. Ya, itu biasanya ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun sekian persen naiknya, atau tahun ini provinsi ini tidak ada kenaikan. Ya. Baik, kita lanjut. Silakan Rahmat bacakan ini yang pertama. Interaksi sosial dalam keberagaman sosial budaya dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan bijak. Oke, interaksi sosial, ya. Hubungan sosial antara orang-orang, antara keberagaman sosial budaya. Kan setiap masyarakat Indonesia berbeda-beda ya. Kemarin kita sudah bahas tentang prioritas sosial. Ada kebudayaan, ada suku, beda-beda sudah. Oke. Lalu yang kedua, Ridho bacakan. Konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Oke. Konflik ini ya tidak bisa terlepas dari setiap orang. Pasti pernah merasakan konflik. Contoh di dalam rumah saja antara Anda dengan adikmu. Misal adiknya diberi uang 10.000, Anda diberi 5.000, pasti marah-marah. Kenapa nggak sama? Sedangkan jajannya saya lebih banyak pak. Ya kan? Pasti protes. Protesnya kemana? Ke orang tua. Kalau orang tuanya tidak menanggapi, uang adiknya diambil. Itu kalau kakaknya yang jahil. Tapi kalau kakaknya yang paham, tidak akan seperti itu. Makanya di sini dikatakan konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi. Karena tidak semua orang itu dalam interaksinya selalu baik, selalu aman, ya. Karena sifat manusia itu makhluk sosial. Hari ini baik dengan ini, besok jelek dengan yang sana. Itu sifat manusia. Ada lagi yang dibahas dengan identiti, ya. Di selimut itu ya makin parah itu, tulisannya enggak lain lagi. Oke, ini ada 2. Kira-kira dari sini ada pertanyaan nggak dari konflik ini, dari pengertian konflik? Ada? Tidak ada. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Faktor-faktor penyebab konflik. Ini faktornya yang pertama perbedaan individu. Memang setiap individu itu yang pertama punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Sudah pasti. Walaupun dia lahirnya kembar, identik, orang bilang kembar mirip sama, tapi sifat dan pribadinya berbeda. Yang pertama. Lalu yang kedua, kemarin sudah kita bahas ya. Untuk menyikapi ini di Indonesia itu menggunakan apa? Walaupun berbeda tentang satu kemana apa? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika ya. Ini sudah masuk di prioritas kemarin. Tapi itu kalau tidak disikapi dengan baik, maka akan menjadi konflik. Konflik antara budaya. Ya, kalau sudah bawa budaya ada istiadat nanti jadinya ras, ya kan?
Lalu yang ketiga ada kepentingan. Setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing. Tidak ada yang sama. Walaupun tinggalnya satu rumah, bapak sama ibu itu kadang-kadang bisa ribut. Ya, si ibu maunya gajian ini, saya mau beli emas, kata ibu. Kata bapaknya, gajian bulan ini jangan dulu beli emas, simpan dulu karena kita tidak tahu udah dapat gajian apa tidak. Kalau tidak ketemu sepamannya, ribut. Kalau orang tua udah ribut, yang jadi korban siapa? Itu. Ya, tapi mudah-mudahan jangan ya. Walaupun kita sudah 3 bulan tidak dibayar gajinya, karena orang tua tidak ribut. Karena ada keputusannya. Baik. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat ada perubahan sosial. Setiap individu yang mengalami perubahan sosial itu bisa berdampak dengan konflik. Kenapa? Karena perubahan itu kalau perubahan sosialnya terlalu cepat, ada individu yang tidak suka. Ya, misal gajian bulan ini Citania beli mobil, tetangganya sakit hati, perasaan gaji sama, kenapa dia beli mobil? Nah ini, tingkat sosial makin tinggi, maka konflik itu akan mudah tidak. Tetapi kalau menyikapinya dengan baik, ya, semua orang itu individunya bagus, tidak akan terjadi ini. Perubahan sosial tetap dijalankan, tetapi konflik tidak akan terjadi. Asal ada pengertian. Tapi namanya manusia sifatnya berbeda. Jangankan dengan tetangga, dengan saudara saja bisa berbeda pendapat. Ya kan? Oke. Dari keempat faktor ini ya, dari 4 faktor ini kira-kira ada nggak itu semua? Menurut kalian? Ada? 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 Tidak ada? Berarti nanti kalau bapak tanya paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk konflik. Menurut ini seorang ahli ya, Ralph dan Randolph. Jadi menurut beliau konflik itu dapat dibedakan menjadi 5 macam sebagai berikut. Pertama, kalau antara peran-peran sosial ini berarti antara individu ya. Lalu yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Berarti lebih dari satu orang. Kalau sudah namanya kelompok-kelompok sosial ini biasanya contohnya itu adalah bukan lebih 1 atau 2 orang, tapi lebih banyak orang ya. Lalu yang ketiga, konflik antara kelompok-kelompok yang berorganisasi dan tidak berorganisasi. yang memiliki organisasi dan tidak memiliki organisasi. Nah, konflik seperti ini ruang lingkupnya sudah makin besar. Kenapa? Karena yang terlibat di sini sudah massa. Ya. Kalau sudah berbicara massa itu bukan lagi 1, 2, 3, 4 orang, tapi lebih banyak. Itu sudah bisa dihitung. Biasanya ini bentrok. Ya. Kalau kita ambil contoh, salah satu contohnya itu adalah bentrok antara pelajar. Ya. Tapi tentunya tempat kita tidak pernah seperti ini ya. Karena kita sekolahnya sendiri, tunggal sendiri di hutan. Jadi nggak bakal ada yang datang mau menyerang kita, nggak ada. Yang ada di dalam kelas. Di siapa itu? Di periksa. Kita lanjut ya. Baik. Lanjut yang keempat. Konflik di antara satuan nasional. Kalau satuan nasional berarti di dalam negara, ya, dalam negeri ya. Ruang lingkupnya dalam negeri. Kalau yang kedua, yang terakhir ada konflik antar agama. Di Indonesia berapa agama? 6. Diakui secara undang-undang ada 6 ya. Di Indonesia pernah terjadi konflik antar agama. Itu tahun 99 kalau tidak salah 99. Yaitu terjadinya di kota Ambon ya. Oke.
Lalu di Indonesia pernah konflik antara suku bangsa, ya, antara suku yaitu yang terjadi di tempat kita di Kalimantan Tengah di tahun 2000 terjadinya itu di kabupaten mana? Sampai itu bukannya kabupaten apa sana? Ya, Kotim, Kota Waringin Timur ya. Jadi itu asalnya adalah dari antara orang ke orang, individu. Lalu menyebar, skalanya makin besar, akhirnya jadi antara suku bangsa. Oke, bentuknya ada 5. Ya. Kira-kira dari kelima ini ada yang ditanyakan? Ada? Ya. Terorganisasi itu apa, Pak? Terorganisasi. Kalau terorganisasi ini berarti orang itu diatur atau dikoordinasi, ya. Dikumpulkan, ada organisasinya. Contoh, ya, ini demo mahasiswa. Mahasiswa itu yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia demo tentang kenaikan BBM. Lalu konfliknya dengan siapa? Dengan aparat. Kalau demonya itu tidak rusuh, aman. Tapi kalau demonya rusuh, maka polisi akan bertindak tegas. Makanya kemarin ketika terjadi kenaikan BBM, banyak ya kakak-kakak itu yang kuliah ditangkap oleh kepolisian karena demonya secara anarkis. Oke, ada lagi dari 5 ini? Ada? Tidak ada? Iya, Mbak. Konflik antara peran-peran sosial. Konflik antara peran-peran sosial ini tadi ya sama seperti konflik antara individu. Ya, antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, penyebab masalahnya boleh apa saja, baik itu beda kepentingan atau cemburu sosial, ya. Pokoknya ada hal yang buat itu terjadinya konflik. Nah, itu sering terjadi di ruang itu masyarakat kita. Ya, di sekolah pun pernah nih bisa terjadi antara si A dengan si B. Si A naksir si C, si B sama naksir si C, ya, sama-sama naksir. Aku duluan, mana ada aku yang duluan, ribut, akhirnya jadinya konflik. Konfliknya tentang apa? Cinta. Ya, tentang cinta. Nah, anak SMP sekarang kan udah paham tentang cinta tuh ya. Jawaban pakai dulu belum paham. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan nih? Tidak ada ya? Kita lanjut ya. Bentuk-bentuk konflik sosial, ya. Di sini ini yang pertama tadi adalah individu. Lalu yang kedua kelompok atau organisasi tadi. Yang ketiga ini organisasi, ya. Ini upah murah, berarti ini kumpulannya para guru, ya. Para guru PGRI biasanya. Hari ini kan contohnya hari ini kan peringatan Hari Guru. Ini pasti ada tuntutan dari PGRI. Apa yang diminta sama pemerintah, ya. Lalu ini antara suku, etnis dan agama, ya. Di tahun 99 ini pernah terjadi sebagai perdana utama Indonesia, Ambon, antara umat Muslim dengan umat Kristen. Hukumnya di Kalimantan nggak terjadi, karena di Kalimantan sebenarnya ini kasus ini terjadi bukan orang Ambon, sesama Ambon namanya. Tapi ada orang dari luar yang memperkeruh keadaan. Ya. Nantilah coba-coba kalian cari di internet, di Google, apa sih yang membuat ini masalah jadi heboh itu sampai perang antara agama Kristen dan Islam. Oke. Lalu yang terakhir ada ini saudara Rusia dengan Ukraina. Ini skalanya internasional ya. Nah, perang antara dua negara. Ini sampai sekarang nih masih bergejolak. Walaupun kemarin dikatakan bahwa Rusia telah menarik pasukannya dari Ukraina, tapi nyatanya Rusia sudah menyiapkan rudal-rudalnya untuk diarahkan ke Ukraina. Mudah-mudahan itu tidak ditembakkannya. Kalau itu ditembakkan ke Ukraina, maka Ukraina ini akan rata dengan tanah. Itu yang ditakutkan sekarang di negara di dunia. Ini di Eropa. Tapi di Asia ada juga sekarang yang sedang berkonflik antara Cina dengan Taiwan. Itu sama-sama daratan Cina, tetapi bermasalah.
Karena satu mengakui kemerdekaannya, satu tidak mengakui. Kalau negara Cina itu bersengketa dengan Indonesia pun ada, ya, tentang perbatasan Laut Cina Selatan. Ya. Mereka matok itu punya mereka, tapi kalau secara hukum internasional itu wilayahnya Indonesia. Tetapi untungnya tidak ada seperti ini, karena masih melewati diplomasi, ya. Masih didengar. Baik, ini bentuk-bentuk konflik sosial. Kira-kira ada pertanyaan ke sini? Kalau tidak ada, lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang berdasarkan cakupannya, konflik dibagi menjadi ada berapa ini? Yang pertama horizontal. Konflik yang terjadi antara individu dan satu kelompok yang memiliki kedudukan yang sama, derajatnya sama, horizontal ya, sama. Contoh, konflik antara pelajar, ya. Pelajar SMA dengan SMA, pelajar SMK dengan SMK. Lalu yang kedua, konflik vertikal merupakan konflik antara pihak dalam satu struktur organisasi yang punya derajat kedudukan berbeda. Misal, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor, ya. Antara atasan dengan bawahan. Ini kalau di kantor tempat kerja ya. Lalu yang ketiga, konflik internasional melibatkan dua negara. Nah, ini tadi yang kita bahas tentang Rusia dengan Ukraina. Biasanya, ya, memang benar yang konflik itu hanya dua negara, tetapi di belakangnya itu pasti ada para pendukungnya. Ya, kan? Contoh sekarang Rusia dengan Ukraina. Di belakang Ukraina itu banyak negara yang bantu. Salah satunya adalah organisasi NATO, atau itu organisasi dunia. Badan Keamanan Dunia, tetapi dia membantu Ukraina. Baik, kita lanjut. Nih, konflik nasional. Kalau sudah berbicara nasional, berarti yang terjadi di dalam satu negara ya. Skalanya hanya di dalam negara tersebut, tidak lari sampai ke luar negeri. Tapi kalau yang ini karena skala internasional berarti melibatkan dua negara. Kalau ini itu terjadi hanya di dalam negara tersebut. Contoh di Indonesia, pernah dengar gerakan Papua Merdeka? Gerakan Papua Merdeka, organisasi Papua Merdeka, PM. Itu sampai sekarang masih ya, masih bergejolak sama orang Indonesia. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada konflik lokal, ya, merupakan konflik antara individu atau antara kelompok dalam lingkup dan skala wilayah relatif sempit. Contoh, mungkin tetanggamu dengan tetangga A dengan si B ribut gara-gara ayamnya bertelur di kandangnya si B, ya, atau ayamnya si B dimaling sama si A. Pagi-pagi panggil ayamnya hilang, ternyata dia cuma bunuhnya. Nah, itu konflik ya, akhirnya jadi masalah. Kalau masalah itu tidak cepat ditangani, maka itu akan jadi konflik yang lebih besar. Tapi kalau itu cepat ditangani, maka masalah itu akan cepat terselesaikan. Baik, berdasarkan cakupan ini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum Bapak lanjut. Kira-kira ada? Tidak ada? Ada nggak? Ada? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang dampak dari konflik sosial. Yang pertama, meningkatkan solidaritas anggota sesama anggota kelompok. Benar. Kalau kawannya sedang melakukan konflik, teman yang lain pasti bantu. Itu pasti. Sehingga meningkatkan solidaritas. Lalu yang kedua, menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa. Kalau konfliknya sudah skala besar, ya otomatis. Apalagi kalau konfliknya sudah main api, main batu, udah selesai. Lalu yang ketiga, menimbulkan perubahan kepribadian pada individu. Orang yang tidak berani jadi berani. Lalu ada yang jadi penakut. Karena dia bilang, enggak, saya tidak begitu konflik, saya begini, mengalah. Daripada dia ada masalah, ini dia tinggal. Lalu yang keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang.
Kalau sudah terjadi konflik, orang yang menang dalam konflik itu pasti dia merasa bangga. Oh, ini daerah saya, kamu nggak boleh ke sini. Lalu menimbulkan keretakan hubungan antara individu atau kelompok. Yang bermasalah misalnya si Rido dengan si Rahmat. Si Rido punya teman, si Rahmat punya teman. Gabung, berantem kita. Ketemu di mana berantem. Sedangkan salah satu temannya si Rido, misalnya si Maru itu temannya Rido, temannya si Rahmat. Gara-gara masalah itu akhirnya dua-duanya tidak teman dengan dia. Si Maru kemarin dia ikut berantem, dia bisa temanin, kata si Rahmat. Kata si Rido, sama, dia juga gak ikut kemarin. Ya, si Maru daripada punya masalah itu dia tinggalin. Ya. Itu kalau contohnya skalanya kecil. Tapi kalau skalanya sudah skala besar, seperti tadi internasional atau negara, si Rusia didukung oleh negara-negara komunis, Korea Utara, dan Cina. Ukraina dibantu sama negara-negara Eropa. Ada Amerika Serikat, ada Inggris di sana, ada Jerman. Ayo kita bantu sama-sama kita tolong. Dengan syaratnya adalah Ukraina diajak masuk NATO. Tapi ada negara yang tidak mau perang, yaitu Indonesia. Karena Indonesia dari dulu dia adalah negara non-blok, tidak memihak pihak manapun yang berperang. Kalau bisa damai ngapain perang? Itu sistemnya Indonesia. Walaupun sebelumnya Indonesia sudah dijajah sama Jepang sama Belanda, tapi ketika merdeka orang Indonesia merasakan bahwa dijajah itu tidak enak, perang itu tidak enak. Makanya menjadi negara yang mendirikan gerakan non-blok. Muncullah yang namanya ASEAN. Ya, itu menjadi resapan ya. Kita pasti lihat. Lalu yang terakhir menghidupkan norma lama dan menghidupkan norma baru. Nah, norma lama, misal, ya, sesama teman, sesama keluarga satu ras itu harus akrab, harus saling tolong menolong. Misal si imam digebukin orang, berantem sama orang, datang si Rido, datang si Maru kena teman, akhirnya dibilang. Tapi dia tidak tahu benar apa salah masalahnya itu. Ya. Tidak tahu masalah, pokoknya bela, ini teman saya. Lalu menciptakan norma baru. Setelah konflik, kalau orang itu berdamai, maka dia akan jadi teman. Ya. Contoh seperti suku Madura dengan orang Kalimantan. Nah, kalau sekarang kan sudah aman, sudah damai, sudah ada perjanjian bahwa sesama yang kedua suku ini tidak boleh sampai ada konflik yang terjadi di Kalimantan. Karena kalau terjadi lagi maka semua orang Madura akan dikembalikan ke Pulau Madura. Ya. Sama orang Kalimantan. Orang Kalimantan itu tidak boleh mengingkari janjinya. Kalau mengingkari janjinya dia akan dibayar, dia akan dituntut denda adat. Kalau denda ada orang Kalimantan, tahu sendiri ya berapa fungsi yang harus disiapin. Ya, berapa ekor kerbau yang harus disiapin? Kita orang Kalimantan kan? Ya, jadi nggak mungkin tahu. Oke, ini ada 6 dampak dari konflik sosial. Kira-kira ada yang ditanyakan dari kami? Ada? Tidak ada? Kita lanjut ya. Upaya penyelesaian konflik. Cara menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang pertama ada mediasi. Kedua rekonsiliasi, ketiga arbitrase, 4 kompromi, 5 negosiasi. Di tempat kita yang sering kita dengar ini dengan ini, sering kita pakai. Kalau ini mungkin bingung kalian. Kira-kira ada yang tahu dari 5 ini? Ada yang tahu pengertiannya? Mediasi itu apa? Ya apa? Oke, mediasi ini melibatkan pihak ketiga ya. Kalau 2 orang konflik masalah tidak bisa dipecahkan berdua, melibatkan orang ketiga. Misal si Maru berantem sama si Imam, masalah perkara uang 100.000. Datang si Rahmat, karena ini dua-duanya teman, saya tengah. Ini kan 100.000, masalahnya apa? Ditanya pokok permasalahannya.
oh masalahnya ini, sama-sama menginginkan uang tersebut. Lalu kata si Rahmat, oke, karena masalahnya gara-gara uang ini kita bagi. Karena ini uangnya kalian berdua dibagi dua. Jadi berapa dapatnya satu orang? 20.000. Adil kan? Daripada berantem. Nah, itu yang dikatakan fungsinya orang ketiga sebagai penengah untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Ya. Kalau rekonsiliasi, ya silakan. Rekonsiliasi merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik yang justru menunjukkan rasa percaya antar pihak yang telah berkonflik. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses penerimaan dan rasa tanggung jawab yang mulai terbangun. Oke, dua belah pihak konflik ya, terjadi konflik lalu ada rasa percaya. Oh kita nggak masalah ini, oke kita mungkin apa sih solusinya? Itu antara dua orang, tanpa melibatkan orang lain. Setelah konflik kayak gini, ya udah kita begini, ambil jalan tengahnya kita selesaikan. Dari konflik itu akhirnya terjadi rekonsiliasi, lalu menjalin hubungan yang makin erat. Ya, kalau sudah makin erat menjadi semakin bagus, akur. Jadi tidak akan ada masalah ke depannya, terkecuali ada yang jahil di belakangnya. Ya, oke, ada lagi? Siap. Arbitrasi berarti menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga bersifat netral yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Keputusan yang dibuat disertai dengan perjanjian tertulis dari pihak yang berkonflik. Oke. Di sini menggunakan orang ketiga, di sini sama, tetapi di sini menggunakan aturan. Adanya perjanjian. Kalau di sini tidak ada, hanya ada pihak ketiga, tapi tidak ada perjanjian. Kalau di sini ada perjanjiannya. Ini biasanya melibatkan pihak hukum. Ya, adanya pihak hukum. Kalau di sini pribadi antara pribadi, orang individu per individu itu bisa. Tapi kalau di sini udah lain ceritanya. Ya, oke. Ada lagi komprominya apa? Silakan fokus dulu ya. Kompromi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya masing-masing pihak untuk mengurangi tuntutan. Contoh kompromi adalah ketika niat terlibat kecelakaan dengan bencana, lalu mereka pun saling menuntut ganti rugi, namun pada akhirnya mereka saling mengikhlaskannya. Oke, kompromi ini sering dan dipakai sama orang kita biasanya. Ya. Tidak perlu jauh-jauh, kita di sini saja. Kalau ada masalah, dirembukin dulu, ngomong. Misalnya ada barang yang rusak, misal tabrakan nih, si A dengan si B, motornya rusak, si A motornya rusak, si B motornya rusak. Sama-sama nuntut ganti rugi. Yang menderita sama-sama berdua. Kompromi. Ya, menyambungkan rusak itunya, menyambungkan rusak ininya. Sama kan rusak? Sama. Yaudah, kamu urus punyamu, saya urus punya saya. Jadi tidak ada yang merugikan. Ya, sebatas perkara yang mereka kompromikan ini tidak saling merugikan. Tapi kalau merugikan, repot. Pasti nanti panggil orang ini atau ini. Harus ada orang ketiga. Ya. Tapi kalau individunya itu sosialnya tinggi, selesai masalah seperti itu tidak. Karena kita sama-sama yang salah, tidak ada yang benar di sini. Kita sama-sama membayar barangnya masing-masing. Itu yang dimaksud di sini ya. Ada pertanyaan lagi? Apa teman? Negosiasi. Pertanyaan atau? Oh, oke, silakan. Apa mak negosiasi? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang sedang berkonflik. Interaksi berupa negosiasi tersebut dilakukan dengan untuk mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Orang atau pihak yang melakukan negosiasi sering disebut sebagai negosiator. Oke. Mediasi melibatkan orang ketiga, arbitrase yang melibatkan orang ketiga, negosiasi pun melibatkan orang ketiga. Negosiasi, orang yang dilibatkan disebut negosiator. Masalah yang dialami oleh dua orang konflik
Lalu berikutnya orang ketiga ini disebut negosiator. Dia menegosiasikan. Si A mintanya begini, si B mintanya begini, si C datang. Oke, kita selesaikan masalah ini. Ya. Dengan cara damai atau dengan cara melalui jalur hukum. Tapi biasanya kalau sudah ada negosiasi, ini kasusnya pasti besar. Tidak, ruang lingkupnya sudah lebih dari sini, dari sini, dari sini, sudah besar ini. Ada negosiatornya. Baik, dari 5 upaya penyelesaian konflik ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, kita lanjut ya. Ini tadi penjelasan dari macam-macam 5 tadi ya, yang sudah kita bacakan. Kita lanjut ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang konflik. Setelah ini nanti akan kita lanjut dengan integrasi. Untuk selanjutnya ini, sebelum Bapak lanjut ke sini, ini akan Bapak tampilkan sebuah video tentang konflik, tentang materi konflik. Nanti didengar, silakan disimak sampai dicatat kalau ada yang penting. Kira-kira dari materi konflik ini ada yang ditanyakan nggak? Sebelum saya mulai berikan materi menggunakan video, ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan disimak ya materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya hari ini selalu dalam kerjaan, sehat walafiat, selalu semangatnya, selalu bersyukur. Hari ini kita akan bahas tentang konflik dalam kehidupan sosial. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, siswa dapat mendengarkan konflik. Kedua, siswa dapat mendengarkan faktor sosial. Yang ketiga, siswa dapat mendengarkan konflik sosial. Dan yang keempat, siswa dapat mendengarkan cara menangani konflik sosial. Pengertian konflik. Menurut Robert Hendrawan, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh manfaat seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Juga tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menentukan persaingan. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara kelompok dan kelompok lain dalam rangka dan berkemasyarakatan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terbatas. Selanjutnya, pengertian konflik menurut Kartono. Konflik merupakan proses sosial yang bersifat atau politik dan hanya tidak bisa diperhatikan karena dua sikap yang berkonflik memiliki dua sikap dan wilayah berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan yang halus, kosong, dan seperti tidak langsung tentang fase punya terbuka maksud tindakan kekerasan yaitu yang disebut selanjutnya B. Faktor-faktor masih sosial. Ini merupakan beberapa konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu perbedaan individu. Manusia adalah manusia yang unik, sedangkan manusia yang berbeda, kuat, suku dan ras, manusia yang lahir dari
perbedaan sendirian dan manfaat hak kali ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Yang kedua itu perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang digunakan dalam budaya berbeda-beda dalam waktu yang luas. Berbagai kelompok kebudayaan dia mempunyai nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan pula yang dapat mendatangkan konflik sosial. Kriteria tentang teman, sopan, harta, kesehatan, baik itu dari fisik maupun non fisik bisa berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga itu perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di mana terjadi di bidang ekonomi, politik dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau memaksakan sesuatu. Dalam waktu yang bersamaan, orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Yang keempat, itu perubahan nilai yang tepat. Program perbedaan atau peraturan yang sifatnya membuat kebiasaan masyarakat yang berubah melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi atau peraturan pokok kehidupan umum. Selanjutnya C. Akibat sosial. Ini akibat jadinya konflik sosial. Pertama itu misalnya cerita tentang kelompok. Kedua tentang juga tentang kelompok. Yang ketiga jadinya perubahan kira-kira individu. Yang keempat misalnya dan manusia. Yang kelima jadinya jadi dominasi maka lakukan aktivitas yang terlibat dalam pertikaian. Yang terakhir itu cara konflik. Ada 5 cara ya yang biasanya digunakan individu, kelompok, dan sosial. Benda, memaksakan benda, juga menyampaikan keinginan orang lain. Yang keempat, awal, dan yang kelima, kolaborasi. Itu cara menangani konflik. Ya. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi materi tambahan ya tentang konflik. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Apa saja tadi yang sudah dibahas dalam video? Pengertian konflik. Oke. Akibat konflik. Sifat-sifat ya. Maksudnya mengenai konflik. Cara menangani konflik. Oke. Tadi sudah ada semua ya. Oke, sama dengan juga kita jelaskan. Baik. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari ini? Tidak ada? Sebelum kita lanjut ke materi kedua, integrasi. Ada? Kalau tidak ada, ya, bukunya ditenangkan dulu, silakan berdiri. Kita siapkan diri dulu materi yang kedua ya. Kalau hari panas kita bakal malasan lagi. Sudah? Tangannya
Paku depan seperti ini. Dan dibuat dulu. Sudah? Goyang. Goyang. Kalau lapar baru ke atas ini. Sudah? Sudah? Turunkan. Jangan diangkat ya. Ingat ya, jangan diangkat karena kita ada dari tadi dulu. Nanti takutnya menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Tapi tidak ya, kalian baru dulu Pak, baru pagi. Perlu siang masalah. Oke, kita kembali ke permainan tangan kanan tangan kiri. Siap ya? Kalau Bapak sebutkan tangan kiri, maka yang diangkat tangan kiri. Kanan, kiri, kanan, kanan. Nah, siapa? Tenang lagi. Kanan, kanan, kan masih kanan. Kiri, kiri, kanan, kiri, kanan, kanan. Oke, silakan dulu. Baik. Tingkat konsentrasinya masih bagus ya. Jadi kita lanjut ke materi kedua ya. Baik, materi keduanya adalah tentang integrasi sosial. Silakan dibacakan ya, sambil berada di dalam Bapak depan. Integrasi sosial. Ya. Ini lanjutan dari konflik tadi. Kalau yang depan juga siap. Di sini ada pengertiannya. Silakan diperhatikan. Ya. Integrasi sosial merupakan pembauran beberapa unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan itu. Integrasi sosial di Indonesia tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif di tengah keberagaman sosial budaya. Bagaimana proses terjadi integrasi sosial dalam masyarakat? Yang pertama di sini ada gambar sedang apa ini? Gotong? Apa yang mereka kerjakan ini? Berjalan ya. Oke. Di Indonesia kerjasama yang sering kita gunakan istilahnya adalah gotong royong. Kalau sudah namanya gotong royong berarti bekerja bersama. Ini salah satu contoh yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Karena di Indonesia itu banyak suku bangsanya dan sukunya ya. Lalu tapi dengan istilah gotong royong ini tidak ada yang namanya si A, suku A, si B, suku B, tidak ada. Tapi bersama-sama mengerjakan hal yang ingin dituju. Nah, makanya integrasi sosial dalam masyarakat prioritas tercipta jika antara individu atau kelompok saling toleransi dan menghormati. Toleransi dan menghormati itu sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan semboyan berbeda-beda tapi satu dua. Makanya kalau sudah ada seperti ini maka kerjasama itu akan muncul. Istilahnya kita di Indonesia akan disebut dengan gotong royong. Kalau di orang Kalimantan sebutannya apa? Hapakat dalam bahasa daerahnya. Hapakat itu berarti bekerja bersama. Ini orang Kalimantan nggak tahu bahaya ini. Ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini keberagaman budaya di Indonesia. Menurut William F. Osborne dan Meyer Minhoff, integrasi sosial dapat terwujud jika memenuhi syarat sebagai berikut. Interaksi sosial akan terwujud memiliki syarat sebagai berikut. Pertama, masyarakat menyadari kebutuhan untuk saling berinteraksi. yang kedua, Masyarakat dapat menciptakan konsensus. yang ketiga, Memadai nilai sosial dalam utama, tidak berubah dan konsisten. oke. Yang pertama kita bahas, anggota masyarakat memiliki kebutuhan untuk saling mengisi. Kenapa saling mengisi? Karena setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Kenapa dikatakan demikian? Karena manusia itu makhluk apa tadi? Makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan. Oke. Lalu yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan konsensus. Konsensus itu keberagaman. Ya, bisa menciptakan konsensus, menciptakan kedamaian antara umat yang masyarakat yang berbeda-beda ini. Dari keanekaragaman ini lalu terjadinya satu persaudaraan.
didasari dengan dasar saling menghargai, toleransi tadi. Lalu yang ketiga, norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak berubah dan konsisten. Peraturan pada satu daerah, adat, budaya, kebiasaan itu digunakan turun-temurun. Ya. Dari nenek moyang sampai kita sekarang. Itu ada, walaupun tidak tertulis. Tetapi itu dijalankan oleh orang-orang sekarang. Nih, suku Minang dia menggunakan baju Minang seperti ini. Orang Dayak pakaian seperti ini. Ya, ini orang Bali. Ya kan? Menggunakan pakaian adatnya masing-masing. Norma dan nilai sosial yang diberlakukan sejak lama ini itu akan terus bertahan sampai kapanpun. Ini akan bertahan kalau generasi penerusnya menggunakan. Contohnya kita sekarang. Ya. Jadi anak dididik bersekolah, mendapatkan pendidikan dengan sudah mendapatkan pendidikan berarti anak itu mempunyai tata krama, sopan santun. Di rumah diajarkan dengan orang tua, di sekolah diajarkan oleh guru. Itu tidak mungkin anak boleh begitu saja kalau tidak diajarkan. Ya. Kalau berbicara dengan orang tua, namanya bagaimana? Ya. Caranya kamu misalnya bertemu dengan temanmu, bagaimana? Kan beda-beda, ada batasannya masing-masing. Sesuai dengan kebudayaan dan apa yang berlaku di ruang lingkup masyarakat kita. Baik, ada pertanyaan di sini? Kita lanjut ya. Bentuk dan sifat integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma, dan cita-cita bersama. Contoh, di suatu daerah, kita contoh saja Kalimantan Tengah. Ya. Kalimantan Tengah itu penduduknya tidak mayoritas hanya orang Kalimantan, tapi ada orang dari suku lain. Ada Jawa, ada Sunda, ada Flores, ada apa lagi? Madura. Ya, kalau teman untuk salah. Mereka itu bersatu dalam satu kesepakatan. Kesepakatannya adalah memajukan Kalimantan Tengah agar provinsi Kalimantan Tengah itu tidak tertinggal dengan provinsi yang lain. Ini saling dukung. Ya. Lalu yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi adanya ketergantungan di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Kenapa harus ada ini? Karena manusia itu makhluk sosial. Saling membantu, saling tolong. Lalu yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan. Paksaan biasanya berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Nah, ini ada, tapi ini kurang baik. Kenapa? Memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Contoh, Anda di sekolah. Di sekolah itu yang berkuasa siapa? Guru kan? Ada siswanya. Kamu minggu depan harus bawa ini. Kamu minggu depan kita praktek ini. Itu kan secara tidak langsung memang memaksa. Tetapi paksaan yang di sini dilaksanakan ada tujuan lain. Ini PR minggu depan dikerjakan. Tujuannya itu apa? Supaya kalian mendapatkan nilai. Lalu yang kedua, Anda diajarkan untuk bertanggung jawab. Itu kalau sekolah. Kalau di rumah lain lagi. Dek, ibu mau berangkat ke pasar. Minta tolong ya, jemurannya diangkat. Ibunya berangkat, harinya hujan, kamu masih tidur. Pulang, basah pikirannya. Apa yang diajarkan di situ? Kamu tidak bertanggung jawab. Kalau kamu bertanggung jawab, otomatis jemuran itu akan kamu angkat. Kalau di dalam keluarga ada aturannya, ya di sekolah pun sama. P-nya ada 3. Lalu integrasi sosial, yang keempat faktor pendorong integrasi sosial. Kita lihat. Pertama, mengembangkan sikap saling menghargai suku bangsa, aset lain dalam kebudayaan, yang dalam keberagaman. Yang kedua, sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa. 3, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 4,
4. Kesempatan program dalam apa? Bidang ekonomi. Yang kelima, Toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. nah, Adanya pernikahan dalam amalgamasi. Yang itu adanya musuh bersama dan dilarang. ya. Untuk menjaga kebersamaan ini, ya, integrasi sosial ini, yang pertama adanya musuh bersama dari luar. Kalau musuh bersama berarti musuh seluruh orang yang ada di dalam bangunan itu. Contoh Indonesia. Berarti kalau orang musuh orang Indonesia, berarti seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adanya pernikahan campuran. Beda suku misalnya, ya. Suku A dengan suku B, biar aman tentram, berat, nikahkan saja anaknya. Jadi nanti ketika terjadi konflik, ingat, oh, itu kan anakmu, itu kan menantumu. Jadi itu salah satu menjadi pertimbangan. Lalu yang keempat, adanya toleransi terhadap budaya yang berbeda. Orang Indonesia sangat tinggi ini, ya, dari sebelum kita merdeka sampai sekarang. Sikap toleransi sangat dibutuhkan dalam integrasi sosial. Di dalam konflik pun sama, toleransi ini masih dipakai. Karena kalau toleransinya tinggi, konflik tidak akan ada. Ya. Lalu adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, misalnya dalam satu suku, satu budaya. Suku terbuka dengan golongan yang berkuasa. Siapapun yang berkuasa, ya, sikap kita adalah harus terbuka, siap menerima. Lalu mengembangkan sikap saling menghargai suku bangsa atau etnis. Walaupun berbeda suku bangsa, berbeda suku, ya, berbeda kulit, bahkan kulit rambut, tapi tetap menjalin rasa saling menghargai. Solidaritasnya tadi ya yang dipakai. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ada? Tidak ada? Tidak. Faktor penghambat ada 3. Kondisi masyarakat yang terisolasi. Yang kedua, pengetahuan masyarakat rendah. Ketiga, perasaan superior kelompok tertentu. Perasaan superior ini adalah perasaan di mana dia merasa kelompoknya itu paling kuat, paling berkuasa. Jadi orang lain tidak dianggap sama dia. Lalu yang kedua, pengetahuan masyarakat rendah. Kalau tingkat pendidikannya rendah, mudah dipengaruhi oleh orang luar, mudah dibodoh-bodohi. Lalu yang ketiga, kondisi masyarakat yang terisolasi. Kondisi masyarakat yang terisolasi ini adalah masyarakat yang berada di satu tempat, ya, yang tidak mau menerima perubahan. Tertutup. Ada perubahan ini baik sebenarnya, tapi dia tidak mau. Nah, saya begini saja. Kalau dipaksakan maka akan terjadi konflik. Karena ini sudah menyangkut ada budaya orang itu. Ada 3 ya. Oke, kita lanjut. Oke, itu tadi tentang integrasi sosial. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari sini? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan simak video ini. Ya, ini sebagai tambahan pengetahuan kalian tentang materi integrasi sosial. Nanti baru mengerjakan LK. Siap ya? Oke, Bapak tinggal bentar ya, sambil nanti ya. Tujuan sederhana adalah yang pertama itu kita dapat melihatkan pengertian integrasi sosial. Yang kedua kita dapat memberikan faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang ketiga itu kita dapat memberikan bentuk-bentuk integrasi sosial. Dan yang keempat kita dapat memberikan faktor-faktor mendorong integrasi sosial.
Integrasi sosial adalah proses penyelesaian hasil yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Barton, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor terbentuknya integrasi. William Oxford dan Meyer Smith memberikan cara terjadinya integrasi sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu masyarakat maka bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Dan yang ketiga, nilai dalam masa itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten, yaitu faktor berikutnya integrasi. Faktor yang mempengaruhi sifat atau membuatnya proses integrasi. Yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi atau membuatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Yang ketiga, mobilitas geografis. Makin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Dan yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin besar pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Dan selanjutnya itu bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama itu integrasi normatif. Jadi integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya masyarakat Indonesia disatukan dengan semboyan desa Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya Indonesia terdiri dari berbagai suku, integrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Jadi melaut, Jawa bertani, hanya pandai berdagang. Dan yang ketiga, integrasi sosial. Itu integrasi yang dilakukan dengan secara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila biasanya benarnya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan. Selanjutnya proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yaitu pertama asimilasi. Bertemunya dua budaya atau lebih saling menghubungi sehingga menunjukkan budaya baru dengan menggunakan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Yang kedua itu akulturasi. Itu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan budaya tertentu dihadapkan pada kebudayaan asli baru sehingga budaya asli atau baru diserap, diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menggunakan sifat asli kebudayaan penerima. Selanjutnya, kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila
memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis, bedanya tidak dijangkau. Yang kedua, tidak mendatang memberikan manfaat, lebih besar bila dibandingkan dengan budayanya sama. Yang ketiga, kesamaan yaitu kebudayaan lama. Yang keempat, adanya kesiapan pengetahuan ya, keterampilan tertentu. Dan yang kelima, kebudayaan itu bersifat kebudayaan. Selanjutnya itu faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, tempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif dan budaya lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Dan yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar, yaitu faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Oke, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya orang yang mengerjakan SKPD, ya silakan dikerjakan. Ini berkelompok, bukan sendiri-sendiri ngajiannya. Ya, di sini ada 2 kasus, 1, 2. Ya, setiap kasus memiliki soal sebanyak 3. Silakan dikerjakan. Kalau bisa 1 orang mendapatkan 2. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang atau 20 menit ya. Silakan dikerjakan. Yang sudah nanti yang tangan ya. Oke, silakan. Silakan diskusikan dengan temannya, jangan kerjain sendiri. Sampai sama temannya. Ada 1 lagi. Yang keempat ya. Tapi ini gambarnya beda ya, gambarnya seperti itu sebenarnya. Silakan nanti yang mana yang ditulis, misalnya kelompok sana, silakan ditulis sana. Ya. Kalian 1 kelompok nih. Silakan dicari. Dijawab aja dulu. Ya. Ya. Kalau kurang lembarannya, boleh dijawabkan di belakangnya lagi. Ya. Silakan. Oke, jadi begini. Karena waktunya hampir selesai, ya. Itu silakan didiskusikan secara kelompok. Minggu depan tentang jawabannya. Ya, jadi teman saja akan kita jawab. Baik. Kira-kira ya, dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi ada pertanyaan enggak? Ada apa pertanyaan? Tentang konflik, silakan. Oke, sebutkan 5 akibat dari konflik ya. Siapa yang ingin? Oke, silakan.
meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok, Oke. letaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta, benda, dan bahkan hilangnya nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Oke, terima kasih Sarah. Itu ya. Jadi contoh apa tadi pertanyaannya? 5 akibat ya. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Ya, Anjali. Apa saja upaya penyelesaian konflik sosial? Apa saja upaya penyelesaian konflik sosial? Ada? Kira-kira yang bisa bantu Pak Jo? Upaya penyelesaian konflik sosial. Ada? Ayo dibuka lagi. Tadi kan kalau dibahas bersama tuh. Upaya penyelesaian konflik sosial baru saja tadi dibahas. Ya silakan Tania. Mediasi. Mediasi. Lalu rekonsiliasi, arbitrase, kompromi. Oke, ada 5 ya. Ada kompromi, ada negosiasi, ada arbitrase, terus ada apa lagi tadi? Negosiasi, kompromi, arbitrase, mediasi, satunya rekonsiliasi. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan bertanya. Sebutkan cara menangani konflik. Sebutkan cara menangani konflik. Apa saja cara yang digunakan untuk menangani konflik? Ya, silakan. Presiden Juli. Apa itu? Menghindar, 2 memaksakan kehendak, 3 menyesuaikan kepada keinginan orang lain, Oke. tawar menawar, 5 kolaborasi. Oke, ada 5 ya. Yang pertama menghindar, biar tidak terjadi konflik. Lalu yang kedua Memaksakan kehendak. memaksakan kehendak. Kalau sudah memaksakan kehendak bisa terjadi konflik, bisa tidak terjadi konflik. Yang ketiganya adalah Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. oke, biar tidak terjadi konflik, kita harus menyesuaikan dengan keinginan orang lain. Jangan memaksakan kehendak kita saja. Ya. Lalu yang keempat, Tawar menawar. tawar menawar, adanya negosiasi. Yang terakhir, Kolaborasi. oke, kolaborasi, saling bekerja Sama. untuk mencapai sesuatu yang diinginkan bersama ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya. Proses Gracia. integrasi dilakukan melalui 2 hal, yaitu Apa itu? proses integrasi dilakukan melalui 2 hal, yaitu Integrasi. Ya, silakan Sarah. asimilasi dan akulturasi. Asimilasi dan akulturasi. Asimilasi itu apa Sarah? Ada? Asimilasi bertemunya 2 kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Oke, pertemuan 2 kebudayaan ya berkolaborasi masuk ke satu kebudayaan baru dengan cara meninggalkan ciri khas dari 2 kebudayaan itu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan Put. Apa saja pengertian konflik? Pengertian konflik. Kira-kira ada yang bisa bantu Pak Jo? Siapa? Saya, Pak. Oke, Putri Anjali. Konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadinya karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Iya. Jadi itu konflik ya. Perbedaan emosi, kebudayaan atau adanya hal yang diinginkan orang lain tetapi tidak didukung oleh orang lain, akhirnya menjadi konflik. Oke, kira-kira sudah cukup di situ atau mau ada yang bertanya lagi? Gantian ya, gantian. Saya, Pak. Ya, Ahmad. Sebutkan faktor-faktor pendorong integrasi. Faktor-faktor pendorong integrasi, siapa yang bisa bantu? Saya, Pak. Ya, Putri Anjali. Mengembangkan sikap saling menghargai suku bangsa atau etnik Oke. lain dan kebudayaannya. Oke. Sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa. Ya. Ada
ada 7 ya. Nah, ada 7. Mat, sudah pas jawabannya atau gimana? Cukup jawabannya? Cukup ya. Baik, ada lagi? Ya, Imam silakan. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi apa saja? Oke, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi. Tadi ada apa saja? Ada yang bisa membantu aja? Apa saja? Apa tadi Pak? Ya, silakan, Sarah. Apa saja faktornya? Homogenitas kelompok, Ya, besar kecilnya kelompok, oke, mobilitas geografis, oke. efektivitas komunikasi. Ada 4 ya? Nah, yang pertama tadi apa? Homogenitas kelompok, Homogenitas. Lalu yang kedua diikuti dengan besar kecilnya kelompok, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis, mobilitas geografis juga mempengaruhi ya. Yang keempat, efektivitas komunikasi. oke, efektivitas dari korelasi, dari hubungan. Oke, baik. Oke, Bapak rasa itu ya. Kalau Bapak biarkan itu sih makin banyak pertanyaannya. Jadi kita batasi ya. Minggu depan, ya, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang konflik. Jadi konflik tadi pengertiannya sudah ya. Apa itu pengertian konflik? Adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Oke, konflik akan terjadi ketika adanya perbedaan fisik, kebudayaan, perilaku. Ya, kebutuhan orang itu berbeda-beda, makanya bisa terjadi konflik. Lalu yang kedua, cara menangani konflik tadi ada berapa? Apa saja? Ada 5. 5. Yang pertama, Menghindari, memaksa tentang, menyelesaikan perbedaan lain, tawar-menawar, kolaborasi. bentuk-bentuk dari upaya untuk mengatasi konflik tadi ada berapa? Ya, yang adanya tadi ada apa? Kompromi. Tadi ada kompromi, negosiasi, apa lagi? Mediasi, rekonsiliasi, dan yang terakhir apa? Kan dari mana nih? Ayo, lupa kita. Negosiasi, ya. Jangan lupa ya. Lalu integrasi tadi ada apa saja? Apa yang pengaruhnya? Homogenitas kelompok, Homogenitas kelompok, lalu besar kecilnya kelompok, besar kecilnya kelompok. mobilitas geografis, efektivitas komunikasi. Itu tadi tentang materi dari konflik dan integrasi. Jadi ini yang sudah dipelajari, diharapkan dari materi yang sudah kalian pelajari ini, ya. Seperti konflik itu Anda bisa menghindarinya. Bagaimana cara menghindari tadi? Kan sudah dijelaskan, sudah ada data. Jadi nanti kalau ada berselisih paham dengan temanmu atau dengan kakak kelasmu, apa yang Anda harus lakukan? Ya, oh, daripada saya berkonflik dengan dia, mendingan saya begini. Anda sudah tahu cara mengatasinya, ya. Sudah ada pilihan yang harus Anda gunakan. Oke, kira-kira dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi ada pertanyaan? Tadi sudah banyak pertanyaan ya? Aman ya? Oke, harapan Bapak ya dengan pelajaran materi tadi, kamu sudah mengetahui batasan konflik itu seperti apa, cara menanganinya seperti apa. Kan tadi ada bentuk-bentuknya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti selain LKPD yang Anda kerjakan secara kelompok ini, Bapak akan membagikan, nanti Bapak bagikan di grup aja ya, di grup kelas kita. Bapak akan bagikan dua artikel tentang konflik. Ya, nanti silakan dibahas di kelompok kalian atau di rumah silakan dibaca-baca dulu. Karena itu 1 minggu waktunya. Ketika Anda bertemu di sekolah, silakan Anda bahas itu. Nanti di minggu selanjutnya kita bertemu, kita bahas kelompok. Ya, mudah-mudahan nanti di hari-harinya ada 4 kelompok. Ya, jangan cuma 3, ini kan 2 terus. Kalau lengkap kita buat 4, tapi kalau kurang kita kembali ke jumlah siswanya. Paham ya? Oke. Kira-kira ada pertanyaan?
Tidak ada? Tidak ada. Nah, lalu menurutnya bagaimana pelajaran kita hari ini? Seru Pak, seru. Apanya yang seru? Banyak tanya? Iya. Lebih banyak minggu kemarin pertanyaan. Hah? Lebih banyak minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kan Bapak tidak batasi, minggu ini Bapak batasi karena nanti kalau kebanyakan bertanya, kesian waktunya. Pak, Ya? Oke. Jam berapa sekarang? jam 11. Karena kita tadi masuknya agak siang ya, Bapak akan minta waktu kuliah. Ada kemakan waktu kuliah ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak rasa hari ini sampai di sini aja materinya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Harinya akan Bapak tentukan. Kita buat kesepakatan ya. Kalau Bapak bilang pagi, berarti pagi ya. Nah, nanti ditunggu-tunggu waktu menunggu. Ya? Oke Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak, masuk pagi nanti misalnya lihat kondisi lampunya. iya. Kalau lampunya normal, Bapak kabarkan. Tapi kalau kalian kan lihat kalau lampunya masuk, enggak lah, nanti aja. Tapi kalau lampunya hidup, silakan datang sekolah. Paham ya? Pak, Untuk si Rahmat sama si Ridho yang dari Tebal nanti Bapak kabarkan. Pak. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak rasa kita sampai di sini aja ya. Selesai. Nah, minggu depan siap-siap. Diskusinya nanti jangan cuma satu orang saja yang berbicara. Pak, kami sekelompok sampai 2. Kalau minggu depan personilnya tetap ya itu berempat. Ya? Kenapa? Kan pas berempat. Ya? Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya persilakan. Ya. Belum pulang Pak. Iya. Doa dulu. Belum pulang, balik lagi ke